Terus kami akan melakukan gugatan class action terhadap kerugian perdata yang ditimbulkan PLN terhadap pelanggaran. Jadi jangan terlalu kita bicara teknis. Terus apa yang dilakukan selama 3 tahun? Halo pemirsa Belawan TV, kita akan menyaksikan mediasi antara PLN dengan tokoh masyarakat yang dipimpin langsung oleh Sekcam Marau. Seperti apa jalannya mediasi? Langsung saja kita lihat. Baik, itu mungkin kami selanjutnya tentang persoalan ini. Nah, ini disampaikan jadi bentuknya kalau dari PLN ini bentuknya sosialisasi kondisi listrik di Airpas. Kedatangan kami kali ini selain menyampaikan kondisi yang sudah terjadi dan yang saat ini sudah kita rasakan, kedatangan kami juga saat ini ingin menyampaikan tentunya langkah-langkah apa yang akan kami lakukan dalam waktu depan. Karena mungkin pasti, bukan mungkin lagi, pasti sudah tidak, kondisinya tidak mengenakan kalau kita selalu pada berdirinya di 5 jam. Jadi waktu dekat kita sedang mengupayakan ada 3 pembangkit yang masih bisa kita harapkan untuk operasi dalam waktu dekat. Supaya ada 18P1, ada G2 dan ada G7. 18P1 itu gangguannya di listrikan, ya kena di CP-nya. Terus di G2 itu gangguannya di ada kebocoran di sisi air, di linernya banyak. Terus yang G7 itu gangguan di sisi generator. Dan saat ini kita masih proses perbaikan, harapannya di akhir September ini sudah bisa masuk ke sistem sehingga pemadaman tidak lagi 5 jam yang sekarang ini, Pak. Tapi tetap padam, padamnya di beban puncak di malam hari. Ya, jadi jadwal padamnya diatur agak lebih panjang. 12 jam padam hidupnya. Jadi bisa agak lebih lebih panjang lama kan hidupnya. Iya. Kami juga melakukan upaya, Pak, sambil menyiapkan mesin relokasi, ya Pak, ya. 18P1 harapannya dengan masuknya mesin tersebut kita bisa lebih maksimal lagi untuk membagi kondisi pembangkit, karena tidak akan bisa dipaksakan terus kondisi pembangkit yang saat ini. Dan untuk kedepannya di 2023 insya Allah kita akan sudah dengan vendor baru untuk pembangkit, sudah berproses di awal 2023. Tentunya kami dari PLN Timur-Leste mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kondisi yang seperti ini, dengan pembagian jadwal yang mungkin dirasakan pastinya tidak mengenakan. Terlebih juga ada pemadaman yang di luar jadwal. Di awal-awal pembagian jadwal 5 jam tersebut masih ada beberapa yang kami harus perbaiki, karena memang begitu pemadaman 5 jam pemakaian konsumen jadi lebih besar daripada biasanya. Karena yang biasanya sudah teratur itu pagi sekian, masa jam ini sekian, begitu karena ada gangguan jadi hidupnya full di 5 jam tersebut, sehingga kami harus menyesuaikan lagi proteksinya, pengamannya, pembatasnya untuk dinaikkan settingannya. Makanya di awal-awal kemarin agak sedikit ada kendala untuk penormalan, dirasakan ada yang sampai cuma nyala 2 jam,
namun karena sudah masuk jamnya rolling, kalau kami paksakan tetap 5 jam jadi tidak bisa, terpaksa harus kami rolling ke daerah pemadaman selanjutnya. Dan daerah tersebut pun sama, yang dirasakan hanya 2 jam menyala karena memang masih perlu penyesuaian dua sisi. Dan alhamdulillah kemarin baru kita mulai lebih baik penormalannya karena settingannya sudah diperbaiki. Mungkin itu hanya sedikit sambutan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ibnu. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Lebih maksimal, yang mana menurut peninjauan kami itu tidak ada progres sama sekali. Dari 2019 sudah 7 bulan defisit, barulah masyarakat mengadakan aksi, direspon dengan pergantian pengiriman unit ke PLTDA Rupas. Dan itu tentu saja bukan progres jangka panjang, itu hanya jangka pendek dan menengah. Kita tahu kondisi, walaupun kita tidak tahu pasti ya kondisi sebenarnya keadaan mesin kita itu di PLTDA Rupas, tapi dengan hal-hal yang terjadi kita bisa menyimpulkan kalau mesin-mesin yang ada di PLTDA Rupas itu sudah sangat tidak layak untuk dipakai lagi, sangat tidak layak. Jadi kalau kita berbicara teknis, kami sudah tidak mau bahas lagi, kita tinggal menunggu progres dari 2020 itu menuju 2022 ini. Sekarang kejadian lagi hal tersebut. Sebetulnya kalau memang ada progres, ada sikap tegas dari PLN menggeser vendor tersebut dengan melakukan penggantian vendor sesegera mungkin, hal ini tidak perlu terjadi. Kita sudah tunggu ini kurang lebih 2 tahun. Kami pernah mendapat layanan yang cukup konsisten kurang lebih 5-6 bulan ketika ada unit relokasi tersebut dipindahkan ke PLTDA Rupas tersebut, kurang lebih 5-6 bulan. Setelah itu secara acak PLN melakukan lagi pemadaman bergilir kerusakan di sana sini dan kami masih diam. Nah, puncaknya di bulan ini makin parah, alasan cuaca ekstrim dan sebagainya. Artinya tidak ada antisipasi. Dan vendor Taneko itu menurut pantauan kami dari tahun 2019 itu tidak ada progres, tidak ada unit baru yang ditambahkan atau perbaikan itu. Kami pantau langsung ke sana. Kemudian PLN juga melakukan framing di media, memposting seolah-olah udah ada relokasi mesin ketika setelah kejadian tanggal 12. Tanggal 16 kami ada di sana. Tidak ada unit itu. Unit itu direlokasi sudah sejak sebelum-sebelumnya. Jadi kami sudah tidak lagi ingin berbicara teknis. Kami ingin menuntut progres. Kemudian yang ada rencana, Terus kami akan melakukan gugatan class action terhadap kerugian perdata yang ditimbulkan terhadap pelanggan. Jadi jangan terlalu kita bicara teknis. Terus apa yang dilakukan selama 3 tahun? Apakah kita akan bercerita seperti ini lagi? Cerita teknis, pohon kayu, pohon sawit. Dan ini mesti tersampaikan kepada pimpinan PLN yang paling tinggi. Kami pun akan melakukan upaya informasi. Itu yang mesti kita kejar. Jangan kita bercerita sutet yang 10 tahun lagi mau bilang. Jauh dari harapan. Kalau PLN tidak mampu, kami juga akan bersurat ke negara. Kalau negara tidak mampu mempersiapkan, kami akan patungan. Jika perlu kami ketemu presiden. Bukan itu tidak mungkin. Negara kita demokrasi. Kita tidak usah terlalu teoritis, Pak. Capek kita. Apa yang bisa kita buat. Toh ini kepentingan masyarakat. Kepentingan ini diberikan melalui undang-undang. Salah satu penerangan air itu menjadi jaminan undang-undang dasar. Kita kembali kepada pokoknya. Kita tidak, resource kita luar biasa, sumber daya kita luar biasa, diplomasi Bapak luar biasa, teknis luar biasa, tetapi hasil tidak ada. Untuk apa kita bicara terlalu jauh, menyita waktu? Dan kami kesini datang, apa yang bisa dibuat dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, dalam tahun ini, karena sudah 3 tahun. Jangan cerita pemadaman terus. Itu akan kami gugat, tapi silakan, saya tidak bahas apa framingnya, apa pengumumannya, itu terjadi pemohon publik. Dan ada ruang hukum yang diberikan kepada pelanggan. Itu silakan di luar konteks kita ketemu nanti. Itu saja, jadi buang-buang waktu kita ketemu tidak ada ujung.
Jika perlu kita mesti ke Tapang, Pontianak, mesti Jakarta. Ayo kita bahas. Kalau ini menjadi persoalan negara yang tidak teratasi negara terhadap PLN, kita bicara. Untuk apa kita teknis? Teknis bicara-bicara di luar kopi silahkan. Saya rasa itu Pak Secam, kami tidak ingin terlalu masuk ke situasi atau pembicaraan yang lanjut. Selamat pagi. Kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sini-sini saja. Kami akan melakukan upaya full. Upaya hukum akan kami lakukan 2 poin, yaitu terhadap informasi kebohongan publik yang dilakukan PLN. Undang-Undang 1946 nomor 1 pasal 14. Bukti sudah langsung. Sebenarnya bukan lagi bicara dengan konsumen. Bapak harusnya bicara ke pemerintah atau ke dirut PLN langsung. Apa yang menjadi masalah? Bukan Bapak sampaikan ke kami. Kami tidak tahu menanggung dengan hal itu. Yang kami tahu, kami bayar voucher listrik hidup. Kalau dulu mungkin pakai catat-catat, banyak kelemahan Pak. Dari PLN sendiri yang jelas sudah menyampaikan sekarang listrik pintar. Ternyata listrik makin bodoh, bukan makin pintar. Kita harus dididik pintar, tapi pelayanan justru terbelakang sekarang. Kita maunya pelayanan itu di depan Pak. Supaya kami sebagai konsumen tidak lagi mengalami banyak kerugian Pak. Jujur, kalau kita mau pakai generator Pak, di Marau ini kalau Bapak mau tahu listrik BBM itu 15.000 per liter, 1,5 liter kalau dihitungan di pemerintah. Nah, kalau kami hidupkan sampai 45 jam, habis 2 liter, tambah lagi berarti sekitar 30.000 dana yang harus kami keluarkan setiap hari. Nah, itu yang udah terjadwal Pak. Bagaimana dengan listrik yang tidak terjadwal pemadamannya? Lebih parah lagi, seperti yang Bapak ungkapkan tadi. Jadi saya harap dengan bapak-bapak ini digaji oleh negara, betul-betul Pak bekerja, bantu kami. Jangan tahunya terima awal bulan, terima gaji. Udah santai-santai aja, dengan masyarakat gampang lah. Kita bawa muka melas, sudah selesai kok. Bawa muka melas, dengarkan pendapat orang, masuk kiri, keluar kanan, udah selesai. Saya tidak mau bahasa-bahasa seperti itu. Yang terdapat di hati nurani Bapak, tolong bantu kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai undang-undang perlindungan konsumen dan segala macam. Pasti kawan-kawan kami tetap akan perjuangkan itu. Nah, dan ketika hal itu kami perjuangkan, kami harap bapak-bapak siap untuk menerima konsekuensi itu. Itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terserang, kan betul, atau enggak kejualannya? Itu kan itu simbol dari dulu itu. Itu yang diharapkan hanya ngarah terus kan gitu. Itu persoalan teknis, soal vendor, soal anu, saya mesin itu kami memang aman. Tapi fakta yang kami rasakan, memang belum nyaman nih pelanggan Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa menurut pendapat Bapak untuk 4 kecamatan Marau ini berapa mega? Kalau Bapak tadi menggambarkan bahwa pembangkit Anda itu mendekati 6 mega, ya Pak. Mungkin kalau Marau dalam sejarah ya Eropa singkong. Harus ada, karena ini limbahnya lah kalau di sejarah itu, kecamatan tersebut. Menurut saya, sekarang Bapak usulkan saja ke pusat, mulai sekarang, menjadi 8 mega. Jadi setiap kecamatan 2 mega atau 3 mega. Karena Bapak harus membaca geopolitik bahwa Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara kan. Otomatis PLN ini membantu sekali dalam mendongkrak kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Sekarang sudah masuk pada tataran daya beli masyarakat. Bapak tadi merespon bahwa pertumbuhan ini luar biasa sini. Sekarang Bapak kan tinggal mempunyai plan 4.000 KW. Jadi kemungkinan 1 tahun itu yang realistisnya itu 1.000 KW ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Yeah. Kondisinya per tahun itu 1.000 KW. Itu jelas karena saya mengalaminya Pak. Mungkin pada saat terjadi pemadaman dulu itu, seingat saya kondisi air upas Marau dan Singkup itu hanya sekitar 1,800 KW pas beban puncak, karena begitu datang 1 mesin pemadaman langsung berkurang ya Pak ya. Sekarang 1 tahun ini berapa KW menurut Bapak diperlukan daya tambahan? 1.000 KW Pak. Nah kalau mungkin 10 tahun yang akan datang kan Bapak udah mulai berpikir kan sekarang. Mudah-mudahan Pak 10 tahun yang akan datang jaringan suletnya udah jadi, nggak ada lagi mesin pembangkit. Jadi kami pun Bapak sampaikan, ya kami pun pengen tidurnya malam juga Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kondisi realistisnya apa ya? Itu pertumbuhan pelanggan kemungkinan 1.000 KW Pak. Seperti yang sudah terjadi saya alami dari 3.000 semua. Saya mau tahu karena itu bukan baru sekarang, sejak 2019 pun itu sudah kami datang dan hampir diputus orang.
Itu kami minta informasi yang apa namanya, yang benar. Kalau itu ke perusahaan Pak, apalagi ke tambak, satu biji mungkin bisa 2.000. Jadi PLN membayar orang yang tidak jelas, kami tak berpikir lain lagi nanti. Nah itu, jadi itu penjelasan yang sangat penting, harus tenaga baik-baik dan harus disampaikan ke pimpinan. Ketika besok membuat kontrak dengan vendor dan segala macam itu harus fleksibel. Jangan sampai seperti sekarang, karena sekarang terikat jadinya kan. Nah, kita harus nunggu lagi. Dan itu waktu bukan sedikit Pak. Masa 3 bulan lagi kita rugi membayar hal yang tidak diperbaiki, gitu loh. Yang mestinya 8 tinggal 2, ini logika dari mana? Itu makanya kami punya niat itu. Mau kasih sisi diplomasi atau pun ternyata melakukan. Begitu. Baik pihak PLN ataupun kontraktornya, kami tidak peduli. Nah itu jadi bahan kan itu Pak. Walaupun kami di kampung, di hutan, jangan menganggap kami orang hutan hari itu. Nah itu karena sudah 3 tahun. Nah ini hebat betul orang ini, kontraktor ini. Siapa sih? Kan kita mau tahu. Kita marah ke PLN, tapi pimpinannya yang kita bilang saking kuatnya kontraktor. Apa sih dia nih? Jadi kita mulai berpikir aneh gitu, berpikirnya udah mulai ada kejulitan kita. Nah, jadi begitu. Jadi 2 hal itu yang penting, yang perlu menjadi masukan juga ketika membuat kontrak itu tadi. Lalu yang tadi perlu kami ingatkan, kalau memang ada hal yang proposal kami mohon Pak, ya dilihat dulu, karena memikirkan ya yang pengguna utamanya kan kami dulu sebagai masyarakat, kami tidak marah ketika misalnya daya kita udah ya kira-kira begitu. Terima kasih. Saya tetap dari sosial sampai rumah tangga A, rumah tangga B ada angkanya 1.200.000, 1.600.000 dikasih tarif ke pelanggan. Tapi di PLN ini nggak pernah kami terima tarif pemasangan misalnya 900 atau 1.200 atau apa. Nah, tolong sampai di pertemuan ini akan kami baru sampaikan. Kemudian yang berikutnya mungkin pembahasan baik tanya jawab telah dilaksanakan ataupun telah berjalan kami sampai sehingga baik dari masyarakat telah menyampaikan keluh kesahnya terhadap perusahaan PT PLN dan PT PLN juga telah menjawab apa yang terjadi sampai saat ini sehingga terjadi seringnya mati lampu. Namun perlu kami sampaikan juga Bapak, dari sekian masyarakat yang hadir yang sangat ingin bertanya-tanya itu kenapa ketika pemadaman itu tidak ada pemberitahuan. Nah ini yang mungkin merupakan atensi untuk perusahaan juga ya, kalau seandainya akan dari pemadaman setidaknya ada pemberitahuan sebelumnya dan kendala-kendala mungkin sudah disampaikan dari masyarakat kepinginnya tuntutannya seperti apa dan dari manajemen mungkin setelah jawabnya.